Kita langsung ke Pak Hamdan Zulfa. Pak Hamdan Zulfa, kami sempat membaca pernyataan Anda bahwa Anda mendukung sistem proporsional tertutup. Anda mendukung ketika masyarakat lebih memilih partai politik dibandingkan orangnya. Alasannya apa, Pak Hamdan? Ya, jadi memang begini ya. 4 kali melaksanakan pemilu dengan sistem terbuka ya. Terbuka, kemudian 3 kali penuh ya. Memang demokrasi itu tidak bisa kita partisipasi dalam memilih para langsung atau tidak langsung, harus dilihat pada dampaknya pada seharusnya pilihan yang secara langsung itu berdampak pemerintahan dalam arti akuntabilitas, transparansi juga lebih baik, hubungan antara konstituen dan wakil juga lebih baik. Para wakil-wakil yang terpilih itu itulah idealnya dengan terbuka. Tapi nyata sudah 20 tahun kita menerapkan sistem secara terbuka. Ternyata juga angkut tidak begitu baik begitu. Wakil rakyat juga banyak sekali hal-hal yang kurang. Hubungan antara para wakil rakyat, persetujuan pemilih juga tidak juga begitu pada suatu yang ideal. Jadi secara terbuka ini juga tidak membawa dampak yang bagus bagi pemerintahan. Oleh karena itu memang perlu, saya usulkan memang perlu tentang sistem terbuka, banyak alternatif lain. Salah satu memang yang tertutup itu lebih sederhana, lebih simple, tetapi memang kita harus menutupi kekurangan. Karena dengan sistem oligarki partai kuat sekali, apalagi sistem tertutup. Pimpinan-pimpinan partai itu kan siapa yang menjadi calon. Nah, kita menutupi kekurangan itu, kan? Kembali ke yang lebih sederhana, tetapi harus kita tata kembali. Saya merupakan lembaga badan yang dibiayai oleh negara. Nah, kalau kita hitung, kalaupun hanya lebih 1% misalnya politik kita anggarkan 40 triliun, itu kecil sekali ya. Jadi 1% dari APBN kita 1 tahun. Jadi sekali daripada kita menjadi apa yang disilakan oleh para founding fathers, hubungan bebas di mana kekuatan ekonomi yang menentukan segalanya, jadi sedemikian rupa. Jadi karena itu partai politik menjadi badan hukum publik, kemudian partai politik ada termasuk dalam pemilu itu tidak demikian. Kontrol rakyat, akuntan negara dalam hal ini bisa masuk kepada partai sehingga transparan.
sangat bisa dilakukan. Seluruh rakyat bisa melihat ya, bisa partai politik itu. Kemudian satu lagi adalah undang-undang keuangan politik. Tidak bisa diatur secara sederhana. Ini masalah dana partai politik kecil sekali bagi demokrasi itu. Sekarang ini kan dana dibiayai oleh pimpinan partai atau partai yang memikir rupa ketika mendapat biaya. Tidak ada bahkan anggota yang disumbang. Persoalan kondisi sosial ekonomi kita yang sangat terbuka, free fight ini bermasalah. Baik. Tapi tutup juga bukan tanpa masalah, tanpa memperbaiki partai. Baik. Paham. Jadi itu intinya. Kemudian yang kedua, Paham dan memang yang kesal, ya, Paham dan nampaknya kami mengalami gangguan ya. komunikasi bersama dengan Pak Hamdan Zulfa, tapi paling tidak yang bisa kami gambarkan, kami simpulkan adalah begini Bang Jansen, nampaknya memang tidak ada kekurangan juga dengan sistem proporsional tertutup, tapi paling tidak lebih simpel dan juga dari segi biaya memang lebih pas untuk diterapkan saat ini. Percayakan semuanya kepada partai, mengapa Anda tidak? Jadi gini, yang pertama ya, inilah kekuatan surat Pak SBY yang dalam tanda kutip dinyinyiri Boni tadi. Kita jadi bisa kenal, dengar begitu pendapat Boni, pendapat Pak Hamdan Zulfa dan lain-lain begitu. Jadi ketimbang kemudian sebelum surat ini kita seperti kesirap begitu, sidang yang membahas soal hak 200 juta orang begitu, tiba-tiba aja nanti putus. Untuk itu melalui TV One ini bagi masyarakat di luar sana begitu, silakan kirim surat ke Mahkamah Konstitusi, ke Medan Merdeka Barat begitu, teman-teman kirim, teman-teman mau pilih gambar atau pilih orang begitu, seperti yang selama ini kita lakukan. Yang kedua soal politik uang, menurut saya ya politik uang ini baik terbuka atau tertutup itu pasti akan selalu ada, apalagi kalau kata Dr. Boni tadi kan soal kemiskinan nih. Iya. Jadi politik uang itu kejahatan pemilu, pidana pemilu itu penegakan hukum. Jadi Bawaslu kerja dong. Itu. Mau dia terbuka tertutup kan ada politik uang. Penegakan hukum yang penting. Internal partainya bagaimana? Itu. Yang ketiga, saya ingin lebih maju sedikit ya. Bang. Ini soal keilmuan. Silakan nanti kemudian seluruh ahli tata negara di luar sana mendebat saya begitu. Saya mengatakan begini, ya argumen saya nih, Mahkamah Konstitusi itu tidak punya kewenangan meriksa persoalan terbuka tertutup ini. Itu. Jadi tidak ada problem konstitusionalitas di persoalan terbuka tertutup ini. Sudah 4 kali sidang loh Bang. Itu dia. Jadi tidak ada problem konstitusionalitas di situ. Saya menganalogikan begini begitu ya. Jadi begini, dalam sistem dalam literatur politik ya dan praktik itu ada cukup banyak varian sistem pemilu. Ada distrik, terbuka, tertutup, mix dan macam-macam begitu. Itu makanya Undang-Undang Dasar kita kemudian mengatakan soal pilihan varian sistem itu bentuknya itu jenisnya itu open legal policy diserahkan kepada DPR begitu. Sepanjang kemudian dilakukan masih secara langsung ya sebagaimana perintah Undang-Undang Dasar ya. Sepanjang itu juga tidak ada problem konstitusional di situ, baik dia terbuka, tertutup, mix, distrik dan lain-lain seperti kata Boni tadi. Itu makanya saya sering menganalogikan begini, makan itu langsung ke mulut. Mau Anda pakai garpu, pakai tangan, pakai sendok bebas, nggak ada problem konstitusionalitas di situ. Mau Anda pakai sistem mix, pakai sistem distrik begitu. Mau terbuka tertutup sepanjang dia langsung sebagaimana perintah Undang-Undang Dasar tidak ada masalah konstitusi di situ. Itu makanya karena ini open legal policy menurut saya MK itu tidak perlu terlalu jauh meriksa persoalan ini. Nah, kembalikan kepada DPR. Itu. Jadi bentuk pengaturannya ini harusnya itu undang-undang bukan dalam bentuk vonis atau putusan. Kalau di DPR sudah jelas. Dari 9 partai yang ada di DPR hari ini, 8 tuh mengatakan tetap aja kita pakai terbuka itu PDIP tertutup begitu, biar diputuskan di DPR mekanisme di sana begitu. Kalau pakai surat Pak SBY itu karena ini persoalan penting kata beliau ya, biar aja nanti ada konsensus. Jadi kita membahas ini dalam suasana tenang lah, rembuk bersama begitu. Jangan-jangan problemnya ini bukan soal terbuka tertutup saja. Soal apa Bang? Masalah demokrasi kita ini tuh makanya dirembukan.
Ini bukan soal benar salah di sini, kuat-kuatan di persoalan ini begitu. Yang kemudian keempat saya ingin menyampaikan begini, karena saya katakan di awal tadi ini, soal ini kan luput dari luput dari liputan media begitu. Sudah Saya kami ingin jawab, Bang, membacakan. tadi, Bang. Poin itu sudah kami jawab tadi, Bang. Kalau diliput media harusnya ini keluar dalam bentuk berita, tidak ada keluar sama Ada, sekali. Bang. Ada, Bang. Kami tayangkan di berbagai kabar, Bang. Bukan Itu, ini yang Bang. mau saya jelaskan ini. Silakan. Apa tuh? Pemerintah sebenarnya Presiden Jokowi itu sudah memberikan nota jawaban itu. Pemerintah itu beliau diwakili oleh kuasa hukumnya. Nama kuasa hukum beliau itu adalah Yasona Lauli selalu Menkumham serta Mendagri Tito Karnavian. Apa posisi pemerintah? Ini penting ini. Itu jawaban tanggal 13 Januari 2023 kemarin di sidang kami bulan lalu. Presiden Jokowi melalui kuasa hukumnya Pak Yasona ya dan Pak Mendagri itu mengatakan posisi pemerintah itu tetap di posisi terbuka. Kemudian di poin 11 Pak Jokowi mengatakan, selain itu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan umum tahun 2024 ini telah berjalan. Itu dia. Jadi di tengah proses tahapan pemilihan umum yang tengah berjalan ini, kalau diubah berpotensi, kata Pak Jokowi, menimbulkan gejolak sosial politik di partai politik maupun di masyarakat. Jadi kalau dilihat surat Pak SB dengan nota jawaban Presiden di MK begitu, lebih keras ini. Kalau diubah di tengah jalan, ini kata Pak Jokowi, ya melalui kuasa hukumnya Pak Yasona dan Pak Mendagri Tito, ini berpotensi menimbulkan gejolak sosial politik begitu. Itu makanya menurut saya ya, kembalikan saja ini ke DPR persoalan terbuka tertutup ini. Itu makanya tesis saya tadi itu silahkan bagi seluruh ahli tata negara di luar sana begitu ya. Saya mengatakan MK tidak punya kompetensi untuk kemudian ya membuat keputusan terhadap terbuka tertutup ini. Tidak ada problem konstitusional di situ. Jadi kalau ada kemudian ahli tata negara di luar sana mengatakan pendapat saya salah ini, saya tunggu di media sosial atau di debat berikutnya begitu. Soal ini harus terang benderang. Iya dong. Ini sudah berjalan, Bang, di MK, Bang. Iya, tapi kan belum putusan. Saya mengatakan dia tidak punya kewenangan. Oke. Itu makanya tadi saya sebenarnya menunggu Pak Hamdan tadi. Nggak apa-apa men-challenge ini. Nggak ada problem konstitusional di sini. Bang Adian juga harus berkomentar karena akan kita bedah lebih dalam. Alasannya tadi belum keluar sama sekali, Bang. Poin per poin mengapa memilih parpol daripada orang. Sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi.